Hari ini saudaraku saya akan membagikan satu pesan firman dalam satu rangkaian firman Walk with Jesus. Minggu lalu saya membagikan ini. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Kekristenan tidak pernah sekedar agama. Kekristenan is a walk with Jesus. Perjalanan bersama dengan Yesus, Bu. Dan sama-sama kita berjalan dengan seseorang, kita mengenal pepatah, enggak kenal maka enggak sayang. Semakin kenal, tambah sayang, saudara. Jadi sama-sama berjalan dengan Yesus dan kekristenan adalah sebuah perjalanan every day, closer than yesterday. Hari ini harus kenal lebih dari kemarin. Besok saudara harus lebih dekat sama Yesus daripada hari ini. Untuk saudara bisa mengenal Yesus, suka gak suka, mau gak mau saudara butuh yang namanya firman. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Living Word, firman hidup. Kenapa suka gak suka, mau gak mau butuh firman? Karena menjadi murid Yesus di zaman Yesus masih ada dalam bentuk jasmani, sama sekarang it's totally different. Kebayang gak pada saat murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus, mereka itu bisa ngobrol every single time. Berapa banyak di tempat ini yang kalau nih misal hari ini saudara bisa berjumpa dengan Yesus dalam bentuk jasmani. Saudara punya pertanyaan. Boleh angkat tangan saudara? Adakah? Sangat banyak di antara kita yang kalau kita bisa ketemu Yesus, kita tuh pengen tanya gitu. But then pada saat muridnya kalau berjalan bersama dengan Yesus every single time itu bebas tanya loh Pak. Mereka menginjil dari satu tempat ke tempat lain. Emangnya sambil mereka jalan gak ngobrol? Ngobrol Bu. Dan gak susah untuk memahami seperti apa Yesus karena ya Yesus di depan mata. Kita bisa ngomong yang kayak gini, Yesus tuh kesukaannya ini loh. Kebayang gak saudara? Saudara tuh bisa yang literally kayak, Yesus suka makan ini. Saya bisa membayangkan, become so, saudara tuh bisa kayak ngerti. Oh kalau kayak sesederhana gini saudara, Yesus tuh gak suka loh kalau kita bicarain orang. Saudara ngerti maksud saya? Kayak ketika diajak penginjilan, excitementnya Yesus itu yang paling besar. Kalau nyembuhin orang sakit loh. Kamu pernah lihat gak wajahnya Yesus waktu ada orang-orang begitu rupa kelelahan, Yesus dengan belas kasihan. Saudara bisa membayangkan. You can literally see in his face. Dan sangat mudah bagi saudara mengikuti. Kenapa? Because he is there. Tapi sekarang setelah Yesus terangkat naik ke surga saudaraku, saudara gak pernah ketemu Yesus dalam wujud manusia jasmani. Saudara tidak langsung bersentuhan, gak langsung ketemu bertatapan empat mata. Then how do you know him? Bagaimana saudara bisa kenal seseorang yang saudara bahkan gak pernah temui? Justru di titik itulah firman ini membawa kita, sekalipun engkau tidak bisa lagi menyentuh dia dalam bentuk jasmani, sekalipun engkau tidak berjumpa mata ketemu mata saudaraku, bukan berarti tidak bisa berjalan bersama Yesus. Tetap bisa berjalan bersama Yesus. Ini poinnya firman ini. Pertanyaannya sekarang kalau gitu, Pastor, kalau dulu kita jalan sama Yesus itu so easy, kan kelihatan. Kita jadi kenal hanya dengan saudara interaksi aja. Saya misalkan, saya berinteraksi dengan saudara. Saudara ketemu saya seperti ini, saudara sudah langsung ngambil kesimpulan enggak? Oh kelihatannya orangnya kayak gini nih, tipenya begini nih. Kok kayaknya asik ya kalau diajak ngobrol. Saudara sudah langsung ada. Kenapa saudara berinteraksi?
Pastor, lah kalau sekarang saya sudah nggak ketemu Yesus dalam bentuk jasmani, terus gimana cara saya bisa interact with Him? How do I know Him? Kuncinya dua, saudara. Kuncinya dua. Pegang dua ini. Yang pertama, roh. Yang kedua, firman. Apa yang saya maksud? Kita buka ayatnya ya. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ayat 16, boleh nanti ayat 17 bantu saya membaca dengan suara yang paling keras. 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tahukah saudara, segitunya Dia peduli sama engkau. Dia enggak ninggalin, bye-bye, that's it. Pada saat Yesus tahu dia harus kembali kepada Bapa, dia berdoa, Tuhan, kirim penolong yang lain. Jangan pernah berjalan sendiri karena sejak dari awal Yesusmu tahu engkau tidak bisa sendiri. Dia kirim penolong, namanya adalah Roh Kebenaran. Ayat 17 yuk sama-sama. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa? Kamu. Lihat kiri kanan katakan, kamu. Lihat kiri kanan lagi katakan, saya mengenal dia. Sebab apa? Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi. Sadarkah saudara, pada saat saudara duduk di tempat ini mendengar firman, Roh Kudus menyertai engkau. Sadarkah saudara, keluar dari ibadah, engkau pulang ke rumah, something happen to your family, engkau tidak sendirian, Roh Kudus menyertai engkau. Sadarkah saudara, bahkan di saat dimana mungkin engkau sakit, gak ada keluarga yang menemani, Roh Kudus menyertai engkau. Engkau tidak pernah sendiri. Oh, saya berdoa understanding ini merubah pemikiran saudara. Kekristenan bukan agama, Pak. Sorry, Pak, bahkan kekristenan bukan hanya pelayanan loh. It is your walk with Jesus. Even setelah Yesus naik terangkat ke surga, dia mengutus rohnya. Boleh enggak saya ngomong gini, kalau Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, boleh enggak saya ganti artinya? Berarti setiap hari engkau berjalan dengan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus adalah Roh Yesus? Berarti setiap hari berjalan bersama dengan Roh Yesus. Zaman itu saudaraku, Yesus dalam rupa wujud jasmani tetap tidak bisa berada di banyak tempat. Bagaimana kalau anak saudara tidak sedang bersama dengan saudara? Bagaimana kalau suami saudara sedang bertugas keluar? You cannot be with them 24/7. Tapi Roh Yesus, dia menyertai engkau. Kapanpun, dimanapun, kemanapun, dia menyertai engkau. Artinya, yes, it is possible. Engkau mungkin sudah tidak memegang Yesus dalam bentuk jasmani, tapi Roh Yesus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya tambah lagi boleh, Bapak Ibu? Saya tarik ya. Kalau saudara bisa menyadari understanding itu, berarti apa yang dialami murid-murid pada saat dia bersama Yesus setiap hari, bisa saudara alami. Loh, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Yang sepakat katakan amin. Berarti kalau di zaman itu murid-murid berjalan bersama Yesus selalu ada mujizat. Your everyday
is miracle. Muridnya berjalan, Yesus suruh nangkap ikan, dibuka mulutnya, dalamnya ada uang. Saudara kebayang gak? A life like that. Every single day Yesus jalan, orang mati bangkit. Saya berdoa ya saudara, kesadaran seperti itu. Kesadaran bahwa roh Yesus ada bersama dengan saudara. Senggol kiri kanan katakan, jangan dicuekin. Halo, yang suami istri boleh lambaikan tangan. Bu, saya tanya, tinggal serumah, tidur sekamar, satu ranjang, kalau dicuekin rasanya kayak apa? Ngomong sama kiri kanan, jangan lakuin ke Roh Kudus. Loh, sekarang saudara aja ya nggak usah boro-boro saudara bicara Roh Kudus itu satu sosok pribadi loh saudara. Yes, dia punya apa yang dia sukai dan tidak dia sukai loh. Kita dengan pasangan aja bersama-sama dicuekin, gak enak. Kerasa gak sih dia ada di situ, terus saudara ngomong-ngomong sendiri, saudara jalan-jalan sendiri, saudara bisa tanpa dia, itu rasanya kayak apa? He is there with you, dia ada bersama dengan engkau saat kau butuh nasihat, dia ada bersama dengan engkau saat engkau butuh pertolongan, bukan orang lain, dia ada bersama dengan engkau saat engkau bersedih, dia tepat ada di dalammu. Karena ayat ini tidak hanya mengatakan dia bersama engkau, dia di dalam engkau. Come on saudaraku. He live in you. He abides in you. Gimana ngomongnya ya saudara? Kalau roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia tinggal di dalam saudara, buat apa saudara takut? I hope you can catch this. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Sorry, kekristenan bukan hanya seminggu sekali ibadah. He is walking with you. Bagaimana bisa roh terbesar yang pernah ada di dunia ini berjalan bersama dengan saudara dan nothing happen? Impossible. Doa saya sejak dari hari ini ya, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, dalam kehidupanmu, saya akan mendengar cerita demi cerita, kesaksian demi kesaksian, dahsyatnya roh yang satu itu ketika dia berkarya di dalam kehidupanmu. Bagaimana nasihatnya membuat engkau takjub, bagaimana ketika engkau belajar taat, engkau dibuat tercengang-cengang, bagaimana hidupmu diselamatkan, bagaimana engkau mengalami kesembuhan. Bagaimana engkau ditemukan dari satu orang ke orang berikutnya dan saudara hanya bisa kayak gini. Oh, Tuhan ajaib ya. Segitunya ya. Dia hebat ya. Aku benar-benar kayak gak bisa apa-apa. Tapi suddenly dia sanggup ya. Dia bikin keajaiban ya. Doa saya, kehidupan kekristenan yang seperti ini loh saudaraku. Yang engkau alami dalam hidupmu. Dijadikan atas kehidupan saudara. Jangan hanya kekristenan seminggu sekali. No. Dan yang kedua saudara. Cara mengenal yang pertama adalah roh. Cara mengenal yang kedua adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kita lompat, kita baca ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat 14 lompat. Firman itu telah menjadi, dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan siapa? Yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Pertanyaan saya, ini berbicara tentang siapa?
Oke, saya tarik lagi ya. Yuk, Wahyu 19 ayat 13. Dan iya, nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya supaya saudara dapat pemahaman yang lebih jelas. Memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya ialah, oke. Boleh nggak hari ini saya ngomong gini saudara? Firman adalah Yesus. Yesus adalah firman. Pastor, kenapa harus dibegitukan? Lebih mudah untuk saudara memahami Yesus adalah Allah daripada Yesus itu firman. Karena saya rasa kalau saudara memahami bahwa firman itu adalah Yesus, enggak ada satupun orang yang dengar firman ngantuk. Ayo. Saat ini yang udah mulai gini, injak kakinya. Kebayang enggak sih? Yesus berdiri di depan saudara, ngomong di depan saudara, terus saudara gini. Kalau firman itu Yesus, Yesus itu firman. Boleh enggak saya ngomong, kalau tiap hari saudara dengar firman, berarti saudara dengar Yesus. Duh. Kalau saudara dengar firman, diisi firman, berarti diisi Yesus. Pada saat engkau terima rema, berarti engkau pegang Yesus erat-erat. My question, terus kenapa takut? Halo? Saya berdoa realita ini dibukakan atas hidupmu. Pada saat engkau takut, isi dengan lebih banyak Yesus. Karena firman berkata, Yesus itu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada saat engkau ragu, pada saat engkau bimbang, isi lebih banyak Yesus. Masalahnya tadi saya ngobrol dengan beberapa leader. Ini loh yang jadi masalah tuh yang satu ini Bapak Ibu. Senggol kiri kanan mau diinjak kaki juga boleh. Lah dibaca enggak tuh firman? Dibaca enggak? Banyak orang Kristen hanya hidup dengan sekali seminggu ibadah. And saudara merasa bahwa oke, my work is done. Tugas selesai. Selesai di mana? Terus kemudian saudara datang sama saya, saudara ngomong, saya bingung tuh pastor, saya tuh sebenarnya sudah sungguh-sungguh loh, tapi kenapa ya, kok rasanya lemah ya, kok dapat masalah, kok saya takut ya. Lah Senin sampai Sabtunya ini di mana? Saudara hari Minggu cuma dengar firman 1 jam, itu aja kalau enggak ketiduran. Itu kalau enggak setengah jamnya scrolling. Halo? Halo? Come on. Read your Bible every day. Baca firman itu setiap hari. Renungkan setiap saat. Karena firman itu Yesus. Yesus itu firman. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam firman tidak ada ketakutan. Kalau engkau takut, tambahi dosis firmannya. Disuntik lebih banyak. Kalau engkau bingung, kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang, kalau engkau goyah, suntik lebih banyak dosisnya. Nanti tiba-tiba saudara bisa merasakan hidup itu kokoh, hidup itu kuat. Engkau enggak digoncangkan ke kiri dan ke kanan. Lah pastor, masalahnya kalau baca Alkitab kenapa ya pastor? Ini pertanyaan apa? 1000 umat. Kalau baca firman kok ngantuk ya pastor? Ini pertanyaan 1000 umat sudah. Saya sendiri atau memang kalau baca firman ngantuk? Saya bukain ayatnya ya saudara. Saya bukain, ada ayatnya ternyata.
Yuk kita lihat 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tumpul itu apa? Sudah ngantuk, sudah enggak jelas. Pikirannya jadi tumpul, rasanya jadi enggak tajam. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi. Kenapa dengar firman ngantuk kalau nonton K-drama enggak ngantuk? Ayo, baca Alkitab sibuk. Tapi kalau sosmed enggak sibuk. Loh, sibuk itu kan it's a matter of priority kan saudara? Loh ya, it's a matter of priority. Siapa orang enggak sibuk? Semua orang sibuk. Sibuk a matter of priority. Tapi ada penyebabnya. Karena ternyata masih ada selubung. Sampai-sampai ayat ini ngomong, jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Berapa banyak di sini yang lebih ngantuk baca perjanjian lama dari perjanjian baru. Makanya banyak orang Kristen yang baru tanyanya sama saya gini, Pastor, kan katanya bacanya perjanjian baru dulu ya. Masih ditambah, baca Yohanes dulu ya. Loh kenapa? Nih, lanjut ya, ayat 15 ya. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai hari ini loh, sampai hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saya nggak tahu ya saudaraku, nggak usah ngaku dan nggak usah angkat tangan daripada bikin hati saya sedih gitu. Berapa banyak di sini kalau baca Alkitab masih ngantuk. Ini kayaknya lihat kan. Ini ada ayatnya. Karena ternyata masih ada selubung. Berapa banyak yang mau selubung itu diangkat? Mazmur 119, taruh di sini dulu ya, multimedia, nanti balik ke ayat ini ya. Saya masuk dulu Mazmur 119 ayat 18. Ini doa saya buat saudara. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Saya berdoa setiap mata yang ada di tempat ini dibukakan. Sehingga kalau baca firman, melek Pak. Kenapa? Kok bisa begitu? Apa? Gimana caranya supaya mata ini bisa disingkapkan? Yuk balik lagi ayatnya tadi. Balik ke 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Gimana caranya supaya bisa disingkapkan? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah, kalau masih ngantuk pastor, jawab sendiri saudara. Ternyata yang bisa mengambil selubung itu, kalau gini, tadinya saudara gini, terus sekarang saudara gini. Doa saya, fokus matamu tertujunya kepada Yesus. Itu sebabnya firman berkata, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus berlari sampai menang. Ini kayaknya yang tahu lagunya cuma saya, saudara. Hah? Ini lagu zaman kapan ya, Pastor? Ayo. Matanya tertujunya kemana? Halo. Ketika matamu tertuju kepada Yesus, firman jadi hidup. Engkau tidak berjalan bersama dengan logos. Engkau tidak berjalan dengan tulisan tangan. Tapi ketika engkau matanya memandang kepada Yesus, mengarah kepada tujuan, engkau berjalan dengan rema. Rema, logos, firman hidup. And then suddenly ya, saudara ngalami satu demi satu terus saudara gini, iya ya, oh ternyata, oh. Saudara baca tiap ayat dan tiba-tiba saudara tuh benar-benar bisa ya, wow. Berjalan bersama Yesus ternyata seindah itu, sehebat itu, sedahsyat itu. Saya berdoa, jadi. Sejak hari ini tidak ada yang kekristenannya membosankan.
Tidak ada yang namanya pelayanannya jadi beban. Kekristenan yang excited. Kekristenan yang menyala-nyala. Setiap hari, tidak ada hari tanpa mujizat. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, kalau gitu kenapa firman jadi begitu penting? Kenapa? Kok kuncinya balik-balik lagi firman? Apa salahnya kalau saya nggak baca firman? Mau ngomong salahnya besar kok nggak tega saudaraku. Saya bacain aja ayatnya, Yohanes 10 ayat 9. Ayat ini ngomong gini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sampai situ dulu. Akulah pintu, Yesus ngomong. Di Yohanes tadi. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Yesus adalah firman. Yang satu ngomong, Yesus adalah pintu. Bahasa Indonesia yang baik, Bu. Yesus adalah pintu, titik. Yesus adalah firman, titik. Boleh tak gabungin enggak Bapak Ibu? Firman adalah pintu. Ayat ini ngomong, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu ini, ia akan selamat. Kenapa menjadi begitu penting firman itu? Yang pertama ini saudara, jawabannya. Barang siapa masuk melalui pintu. Pintu itu adalah firman. Ia akan selamat. Saudara bicara soal keselamatan dulu ya. Ini bicara tentang satu berkat rohani. Ketika saudara masuk melalui pintu itu, selamat. Boleh nggak balik lagi multimedia? Bukan hanya selamat, baca lagi saudaraku. Ada kelanjutannya, balik ayat lagi tadi, multimedia. Ayat yang sebelumnya, oke? Saya bacakan aja nggak apa-apa sambil nanti dari multimedia. Ia akan selamat dan apa? Oke ya, saya peragain boleh nggak? Saya peragain ya, di sini nggak ada pintu saudara. Saya pretend ini pintu. Ketika ini pintu, ia akan selamat. Jadi kalau dia masuk, dia selamat. Yang kedua, ia akan masuk. Kalau masuk dan tinggal di dalam kan selamat tadi. Habis masuk terus ini keluar menemukan padang rumput. Ini dalam loh artinya saudara. Bukan hanya urusan keselamatan, tapi masuk. Setelah itu keluar dari pintu itu, engkau akan menemukan padang rumput. Yang di bumi ini pun ada begitu banyak berkat ketika kau memasuki pintu yang satu ini. Pertanyaannya dengan pintu, ini kan muncul satu pertanyaan ya. Kalau ada pintu, di belakangnya ada apa? Kan gitu. Loh kalau di belakangnya nggak ada apa-apa bukan pintu Pak, tembok. Loh make sense dong? Loh ngapain dikasih pintu, orang dalam belakangnya nggak ada apa-apa, tembokin aja kan. Nah, kalau di belakangnya di situ ada pintu kan kita tanya nih, pintunya ini mengarah kemana? Masuk kemana? Kalau saya masuk ke pintu itu, apa yang akan saya temukan di sana? Saya bagikan 5 hal saudara. Saya bagikan 5 hal. Yang pertama, tahukah saudara firman itu pintu masuk untuk mengenal Tuhan. Ini penting loh saudara. Berapa banyak di sini yang sudah pernah pergi ke Jakarta naik mobil dari Jogja? Angkat tangan. Oke, saya lihat tangan-tangan. Berapa jam? Hah? 8 jam. Berapa jam? 7, berapa jam? Kalau bilang 4 jam berarti saudara ngebut. Berarti pembalap saudara. Let's say saya taruh 7 sampai 9 jam. Make sense ya? 7 sampai 9 jam kalau nggak lagi lebaran. Kalau lagi lebaran macet total lain cerita. 7 sampai 9 jam.
Berapa banyak di sini yang pergi selama 7 sampai 9 jam ini mau diikuti, dinunutin, bahasa Jawanya saudaraku, ditemenin, berjalan bareng sama orang yang saudara nggak kenal. Mau nggak? Semua mau. Terus nanti saya ngomong apa, Pastor? Krik-krik. Saya kasih analogi lagi. Saudara ngikut Yesus itu 7 jam atau 9 jam atau 10 jam atau berapa jam? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Lah kalau selamanya, terus jalan bareng sama Yesus yang gak saudara kenal. Krik-krik loh. Tapi pintunya untuk engkau kenal Tuhan lewat firman. Nah loh, banyak orang hidupnya itu cuman mengandalkan seminggu sekali ibadah. It's not enough, saudara. Jangan heran nanti saudara pulang, terus saudara mengambil keputusan, saudara bingung. Saudara akhirnya berakhir dengan ngambil banyak keputusan yang salah. Kenapa? Karena nggak kenal hatinya Tuhan. Nggak ngerti yang dimau Tuhan itu apa. Padahal Alkitab berkata, Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau enggak kenal, kitanya hidupnya jadi kacau. Binasa tuh hancur, berantakan. Lah gimana caranya kenal Tuhan? Itu kan pertanyaannya itu. Gimana caranya kenal Tuhan? Senggol kiri kanan, baca Alkitab. Bunita jangan marah. Ini saya udah diubun-ubun nih, saudara. Saya menemukan satu berita yang sangat menyedihkan sekali loh saudaraku. Ada sangat banyak orang Kristen in fact tidak baca Alkitab. Dari orang Kristen yang baca Alkitab tapi nggak dapat remanya. Hanya baca. Nanti kalau ditanya, tadi ceritanya apa? Hah? Mau saya uji coba? Nanti pulang saya berdiri di depan, saya tanya saudara, tadi firmannya apa? Loh jujur, gak usah minggu depan saya tanya, minggu depan hampir bisa saya ngomong pastilah. Kemarin minggu firmannya apa? Bagus Pastor. Tapi gak usah jauh, nanti saya pulang saya tunggu nih semua ngindari saya nih nanti. Tadi firmannya apa? Jujur loh saudaraku. Banyak baca, bukan enggak baca. Pastor saya baca loh, oke. Dapat rema apa? Tak tambahin lagi. Banyak yang baca dapat remanya, tidak di-exercise, enggak ada eksekusinya, enggak dilakukan. Kalau seperti itu, how do you know your God? Ini berlaku, saya enggak hanya bicara soal jemaat loh ya, sorry para pelayan Tuhan, halo, para leader. Saya sendiri sebagai pengkhotbah, para full timer di tempat ini, semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, it includes myself. Saya itu sampai takjub ya saudara, satu kali saya ketemu satu ibu, literally saudara, itu saya itu sampai benar-benar yang bengong, saya nggak tahu mau jawab apa. Pastor, saya sudah menikah. Saya mendapat mimpi, setiap malam saya mimpi ketemu satu cowok. Sampai di satu titik benar-benar saya ketemu itu cowok. Saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya untuk menceraikan suami saya dan menikah dengan cowok ini. Saudara bisa ketawa, yang ngomong sama saya ini pelayan Tuhan. Saudara bisa yang lihat saya terus saudara gini, kok random banget ya Pastor?
Based on apa? Saya kan bingung ya. Saya tuh sampai benar-benar yang butuh sekian detik. Rasanya ya saudaraku, dagu saya tuh saya gini. Saya bilang, Bu, atas dasar apa? Loh, ya mana mungkin saya bisa ketemu pria itu di dalam mimpi kalau enggak dari Tuhan. Loh, saudara ketawa. Tapi zaman sekarang ini sangat banyak loh yang ngomong sama saya, pastor, tapi yang ngomong tuh pendeta loh, pendeta. Dan saudara percaya loh. Kenapa sih enggak? Kenapa susah-susah? Kenapa harus pendeta A, pendeta B bilang apa? Hari ini saya ngomong ya saudara, kalau yang saya katakan kepada saudara tidak ada di dalam Alkitab ini, saya salah. Fair? Oke. Karena firman itu harus jadi kompas. Firman harus jadi fondasi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Engkau bernafas, engkau bertindak, engkau bergerak, engkau bekerja, engkau berpikir, apapun yang kau lakukan, basicnya harus firman. Dan orang yang demikian, Daniel mengatakan, Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata bertindak, saya pernah jelasin, saudara nanti cek di YouTube. Itu kata bertindak shall do exploit, saudara. Shall do exploit itu gimana? Gini saudara. Kalau saudara punya kartu kredit, beda antara saudara nggak tahu benefit dari kartu kredit saudara dengan saudara punya kartu kredit, tapi saudara baca all the benefit. Contoh, ternyata di dalam kartu kredit saudara ditulis, setiap hari Rebu atau setiap hari Kamis, kalau mau nonton di XX1, buy one, get one free. Contoh, setiap hari kalau makan di restoran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, diskon 50%. Kalau pakai kartu kredit untuk beli ini, poin reward 5 kali. Itu terus turun. Nah, saudara tahu nggak artinya you shall do exploit? Karena you know all the benefit. And then satu kali saudara mau nonton di XX1, saudara bilang sama petugasnya, nih loh aku punya kartu ini. Aku bisa loh buy one get one free. Itu shall do exploit. Dari angka 1 sampai angka 100 itu, kalau saudara ngerti satu demi satu, you are entitled, engkau berhak untuk mendapatkan fasilitas itu. That is you shall do exploit. Pada saat iblis ngomong sama saudara, kamu enggak layak. Orang kayak kamu apa masih layak? Kamu enggak layak. Tapi kau baca di dalam firman berkata, even bahkan sebelum engkau bertobat, engkau masih berdosa, aku sudah mati untuk kamu. And then suddenly semua intimidasi itu disappear. You shall do exploit. Orang-orang yang seperti ini gak bisa enggak. Dia akan naik, dia tidak turun, terus naik dan tidak akan turun menjadi kepala bukan ekor. Amazing ya saudara. Pintu itu menuntun saudara untuk mengenal Tuhan. In case buat saudara yang masih kayak, aku gak ngerti pastor.
Pernikahan ini mau dibawa kemana? Saudara pengen tahu nggak pernikahan di matanya Tuhan? Baca dalam pintu itu ada. Apa sih yang dimau Tuhan? Pastor, saya nggak ngerti, saya di gereja ini disuruh apa? Kenapa sih saya harus ke gereja lokal? Kenapa saya nggak boleh ke gereja satu dan ke gereja yang lain? Dan saya lihat YouTube, and then kenapa saya nggak boleh suka-sukaku Tuhan? Why? Firman membuat saudara mengerti apa yang ada di pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena yang kedua, saya bawa lagi ya, firman itu pintu menuju pikirannya Kristus. Kok butuh pikiran Kristus? 1 Korintus 2:16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasehati Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu gini saudaraku. Oke. Ada satu ayat ngomong gini. Jalanku bukan jalanmu. Pikiranku, kata Tuhan, bukan pikiranmu. Ditambah lagi, Bu, sejauh langit dari bumi, demikian jauhnya pikiranku dari pikiranmu. Jadi dari ayat ini saja, saudara sepakat gak dengan saya? Bahwa seringkali pikiran kita sama pikiran Tuhan beda. Itu poin nomor 1 dulu ya, saudara. Kan tadi sudah dikasih tahu, sejauh langit dari bumi. Ada nggak di sini dari bumi yang bisa nyentuh langit? Boleh angkat tangan saudara? Hah? Nyentuh aja nggak bisa? Lah terus caranya tahu pikirannya Tuhan gimana? Lah nyentuh aja nggak bisa? Saudara memahami yang saya maksudkan? Nyentuh aja nggak bisa loh. Sejauh itu. Masuk akal enggak itu sebabnya setiap kali Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara gini, ya kok Tuhan gitu. Hari ini saya jawab boleh? Sama dengan suami istri itu loh Bapak Ibu. Boleh saya tanya enggak? Di sini berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 20 tahun angkat tangan? Yang di bawah 20 tahun enggak sah. Enggak entitled untuk pertanyaan saya ini. Boleh angkat tangan lagi? Oke. Ada lagi yang sudah lebih dari 20 tahun? Ada? Oh masih sedikit, semuanya rata-rata di bawah 20 tahun. Oke, yang di bawah 20 tahun jangan saudara. Apalagi yang baru menikah, wah, dunia serasa milik berdua. Yang 20 tahun. Bu, apakah setelah 20 tahun itu membuat ibu bisa mengerti pikiran bapak? Tidak. Setelah 20 tahun, ada enggak yang bahkan setelah menikah 20 tahun, terus saudara melihat ulah pasangan saudara, dan saudara masih gini. Saudara mengerti yang saya maksud? Itu hanya suami istri loh. Saudara kebayang enggak kalau sama Tuhan? Masalahnya ketika engkau tidak bisa memahami pikiran Tuhan, gimana engkau bisa berjalan dengan Tuhan? Yang satu pengen ke kiri, yang satunya ngomong sini, yang satu. Saudara ngerti maksud saya? Enggak nyampe-nyampe. Makanya banyak orang Kristen enggak lulus-lulus. Loh, lah Tuhannya ngomong, sini loh, ini, sini. Mau sampai kapan? Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dikumpulkan dalam satu gereja lokal, kan tempat yang tepat. Di mana besi menajamkan besi, tapi masih aman. Hopefully kan begitu saudaraku, hopefully kan. Nah, tapi dikumpulkan sudah di tempat yang tepat, yang satunya masih, loh memang biar tajam. Saya nggak suka tajam-tajam, maunya yang gini aja. Mau sampai kapan? Saudara mengerti maksud saya? Saudara hindari pindah gereja. Tuhanmu setia.
Dikasih ujian yang sama maksudnya. Loh, Tuhan tuh nggak kayak kita manusia, saudara. Tuhan tuh ya kalau nggak lulus, nanti muter tuh. Tunggu aja, saudara. Sampai lulus. Bagaimana engkau bisa berjalan bersama Yesus kalau nggak ngerti hatinya Yesus tuh maunya apa, pikirannya maunya apa. Saudara hanya end up terus kayak tarik-tarian, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana. Kalau nggak berhenti di tempat, lost, hilang. Terus saudara bingung-bingung sendiri, bingung Tuhan ini maunya apa. Sebenarnya bukan bingung, Tuhan tuh maunya jelas. Either nggak dibaca atau nggak sesuai mau saudara. Saya jahat ya, jahat saudara. Biar jelas. Maunya Tuhan tuh nggak membingungkan kok. Baca dalam Alkitab, ada di sana. Either saudara nggak baca atau yang kedua, saudara punya mau saudara sendiri. Jadi maunya Tuhan bingung. Buat saudara, bingung, Tuhan tuh maunya apa tuh? Bingung. Bukan bingung. Nggak mau taat aja. Ini langsung tiba-tiba, Pastor. Senggol kiri kanan, tenang Pak, tenang, jangan tegang-tegang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara mau dibawa Tuhan naik level, nggak bisa loh mempertahankan pola pikir yang ada di bawah terus. Itu sebabnya Yesus tuh sampai negur Petrus. Yesus sampai negur Petrus, saudaraku. Kita lihat Lukas 10 ayat 25-26. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ditegur loh saudara Petrus. Petrus salah apa toh? Petrus tuh cuma ngomong sama Yesus gini, enggak Yesus, enggak, engkau enggak akan disalib. Enggak, biarlah itu dilalukan daripadamu. Itu kan maksudnya Petrus baik. Tapi Petrus ditegur, enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Kenapa jadi batu sandungan si Petrus? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Niatnya baik betul. Niatnya ini betul. Belum tentu itu yang dipikirkan Allah. Yang sepakat katakan amin yang paling keras. Doa saya hari ini, firman ini merubah cara pandang saudara. Yuk baca Alkitab, kenali. Karena dia adalah pintu. Dia pintu yang membawa saudara ngerti pikiran Kristus. Kenapa harus ngerti pikiran Kristus? Kalau selaras dengan Kristus, semakin cepat dibawa naiknya. Kalau enggak susah saudara. Yang ketiga, tahukah saudara, amazingnya dari firman. Firman itu pintu menuju jawaban atas segala pertanyaan dalam hidupmu. Saya itu menemukan cara Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu menarik sekali saudara. Dan saya belajar dari ayat ini. Nanti kalau saya pakai ayat ini saudara jangan marah ya. Saya kan belajar dari Yesus. Saya tuh menemukan ayat ini tuh kayaknya menyenangkan sekali nih bisa dipakai gitu saudara. Ayat ini ngomong gini, coba kita lihat yuk. Kita buka. Lukas 10 ayat 25-26. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi ada satu ahli Taurat datang mau tanya sama Yesus. Dia punya satu pertanyaan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawabnya gimana saudara? Sama-sama yuk dengan suara keras. Jawab Yesus kepadanya. Terus? Kadang tuh ada jemaat tanya sama saya gini, Pastor. Saya tuh suka sama cewek. Cakep. Mapan. Pekerjaannya bagus, punya rumah, punya mobil pribadi. Tapi Pastor sayang, belum kenal Yesus. Saya ajak ke gereja enggak mau tuh Pastor. Tapi kan harusnya itu dari Tuhan ya Pastor ya. Itu dari Tuhan kan Pastor. Cantik Pastor. Saya udah jatuh cinta tuh Pastor. Pastor doain saya supaya Tuhan memberkati.
pernikahan saya jawab apa saudara? Saya jawab ini boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Saya jawab pakai ini. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Terus saya jawab lagi, apa yang kau baca di sana? Lewang firman itu udah jelas-jelas ngomong, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dari orang yang tidak seiman. Lah kok masih ditanyain loh saudara? Itu kehendak Tuhan atau bukan, Pastor? Saudara mengerti pikiran saya enggak nih? Sih. Ada sangat banyak pertanyaan yang jawabannya ada di dalam Alkitab, saudara. Read your Bible. Saya tahu kalau saya ngomong satu persatu seperti ini ya, mungkin nggak akan favorit tuh, saudara. Ini saya belum menyangkut hal-hal tertentu yang lain loh, saudaraku. Itu bisa nyinggung banyak orang itu. Tapi pertanyaannya actually ini, simple. Apa yang kau baca di Alkitabmu? Apa yang tertulis di sana? Doa saya, engkau mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitabmu. Doa saya, jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang rajin membaca Alkitabnya. Aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, boleh enggak saya kerjasama dengan si A, si B, si C? Pastor, boleh enggak saya berhutang? Itu jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya cuman simple kok. Mau dijawab sungguhan atau enggak sungguh-sungguh cari jawaban? Karena ada banyak orang sudah ada jawabannya, tapi takut dengar jawabannya. Karena mungkin jawabannya tidak sesuai yang saudara inginkan. Mungkin jawabannya bukan jawaban yang saudara pingin dengar. Tapi hari ini, kalau engkau berjalan bersama dengan dia, selaras yuk sama dia. Enggak bisa kalau enggak. Yuk, ikuti yuk. Katakan ada di antara kita yang hari ini kita mendengar firman ini. Firman enggak pernah untuk menghakimi kok saudaraku. No, saya ngomong gini bukan untuk menghakimi. Tapi hari ini kalau kau mendengar, katakan Tuhan ampuni aku. Aku salah. Tolong aku untuk aku bisa berjalan selaras dengan engkau. Nanti dari situ saudara akan menemukan, ternyata hidup ketika berjalan bersama dengan Yesus sangat berbeda. Satu kali ada seorang yang menanyakan kepada Yesus, Guru, haruskah kami membayar pajak? Saudara masih ingat? Yesus tangkap ikan, dikeluarin, ada koin di dalamnya. Apa kata-kata Yesus? Wajah siapa yang ada di koin itu? Yesus tuh amazing, saudara. For every single question ada jawaban di sana. He is amazing. Berjalanlah bersama dengan dia, engkau akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau membaca kitabnya. Saudara sadar enggak? Ketika saudara baca sebuah buku, sesungguhnya engkau sedang membaca pemikiran dari si penulis kan? Itu sebabnya saudara mengenal yang namanya buah pikiran. Toh. Ketika engkau membaca Alkitab, engkau sedang membaca pikirannya Kristus. Boleh Bapak Ibu? Yang keempat ya, yang keempat. Ada apa di balik pintu itu? Yang keempat. Firman, pintu menuju hikmat yang superior. Ini menyenangkan saudara. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Berarti kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berarti kitab suci bukan hanya menuntun kepada keselamatan, iman menuju keselamatan, tapi kitab suci membawa hikmat. Ayat ini diberikan oleh Paulus kepada muridnya bernama Timotius, saudaraku. Timotius ini amazingnya adalah
Gembala sidang termuda yang ada di zamannya, tetapi dia menggembalakan salah satu gereja terbesar pada saat itu. He still so young, sangat muda, sampai-sampai saudara mendengar ayat itu. Janganlah engkau merasa dirimu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, itu ayat yang diberikan Paulus kepada Timotius. He is still so young. Tapi dia hebat sekali saudara. Dia becoming like the biggest, gembala sidang dari the biggest church at that time. Jawabannya kenapa? Karena itu tadi Rasul Paulus ngomong, sejak kecil kamu sudah mengenal hikmat, menerima hikmat dari firman yang membuat pertumbuhan rohnya Timotius itu sehat, saudara. Dia tidak bertumbuh hanya dari hari Minggu begini. Dia bertumbuh dengan pengajaran firman yang solid. Sehingga nggak kaget. Kalau saudara ditanya, bahasa roh itu karunia atau bahasa roh itu apa? Saudara bisa jawab enggak? Tadi saya baru saja ngomong, ada 2 macam bahasa roh loh saudara, jangan salah. Karena kadang di YouTube kemudian dikatakan bahasa roh enggak untuk semua orang. Karena bahasa roh itu karunia. Hati-hati saudara. At the same time, yes ada karunia berbahasa roh. Bahasa roh harus diartikan. Enggak boleh cuman hiralapa ya palapa. Apa itu? Sorry ya saudara, kalau saya kadang harus menjawab seperti ini. Jangan lupa bahwa bahasa roh, yes dia adalah karunia. Ada yang namanya karunia berbahasa roh. Tapi at the same time bahasa roh adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Kalau dia tanda kepenuhan Roh Kudus, boleh nggak saya simpulkan? Setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus akan berbahasa roh. Kalau saudara tidak membaca itu di dalam Alkitab, saudara dengar semua pengajaran itu di YouTube, and then saudara bilang, ya juga ya, berarti selama ini kalau di gerejaku, nggak diartikan, itu salah. Come on. Ayo dengan semua yang ada saat ini di seluruh, diajarkan di YouTube ya saudaraku, the more it is you need to know the Bible. Saudara harus tahu Alkitab. Alkitab itu memberikan hikmat. Justru hikmat itu, dengar ini saudaraku, membaca Alkitab bukan buang waktu, membaca Alkitab investasi hikmat. Berapa banyak di sini yang menyadari pentingnya investasi? Kalau emas yang lenyap aja saudara kejar-kejar untuk dibeli. Ada satu investasi yang tidak akan pernah hilang, investasi hikmat. Saudara jatuh seperti apapun, hikmat akan mengangkat saudara naik. Masalahnya enggak dibaca. Enggak ada investasinya di situ. Terus saudara jadi bingung, don't know what to do. Sadarkah saudara, momen krisis itu the best moment, gimana ngomongnya ya? Di momen krisis itu justru bisa jadi momen kingmaker saudara. Saya ulang. Ada banyak orang-orang yang saat ini naik tinggi justru dari momen krisis 98. Saya kenal satu orang saudaraku, sudah hampir bangkrut, semuanya sudah hampir disita, hancur habis-habisan. Dia tinggal punya sekian banyak uang, saudara. Bangkrut itu bukan berarti dia nggak punya uang loh ya, saudaraku. Hancur karena pada saat itu krisis habis-habisan hancur, saudaraku. Di momen itu Tuhan perintahkan orang ini untuk menghabiskan semua uang yang dia punya untuk beli dolar, saudara. Itu wisdom. Tiba-tiba pada saat itu tahun 98 saudara tahu dolar itu dari 2.500 kalau nggak salah, waktu itu 2.000 bahkan melejit naik sampai 15.000. Detik hari ini orang ini yang saya kenal ini ya saudaraku, wah di mana-mana itu tanahnya. Wisdom. Saya kenal satu pengusaha saudaraku di Jakarta. Dia punya pabrik cat.
Momen pandemi kemarin nggak ada yang beli cat kan saudara, kayak siapa yang mau ngecat gitu kan. Saudara pandemi masa ngecat rumah kan ya enggak gitu. Orang semua bersembunyi, orang bahkan nggak pernah ya nggak banyak proyek-proyek yang tetap berjalan saudara. Jadi punya pabrik cat ini jadi beban. Tapi di momen yang sama ketika dapat hikmat, ternyata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cat itu bahan-bahan yang sangat bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer. Sabun cuci yang bersih, yang untuk mematikan kuman, mematikan virus saudara. Singkat cerita dari hikmat ini, orang itu put it into execution, dia taruh itu dan dia bertindak saudara. Diadakan penelitian, dia kerjakan semuanya. Justru dari situ dia membuat hand sanitizer, dia membuat sabun yang benar-benar bisa mematikan virus, mematikan bakteri dan lain sebagainya saudaraku. Dan singkat cerita yang harusnya drop justru dipakai Tuhan melejit naik. Dari momen pandemi. There are so many wisdom, saudara. Hari-hari ini adalah momen-momen yang krusial, saudara. Kita ada di momen yang krusial. Jangan memasuki krisis tanpa dengar petunjuk firman Tuhan. Harus dapat rema. Sebaliknya, kalau saudara dapat rema, krisis itu justru membawa engkau naik tinggi. Yang terakhir, saudara, saya tutup dengan ini. Firman adalah pintu menuju kuasa dan otoritas. Saya bacakan ya, Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak bagi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan dengar ini saudara, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Hebatnya dari firman itu saudara, ketika kau timbun hikmat, firman itu punya power. Jangan saudara kira kayak doa dalam nama Yesus sembuh itu kayak cap cip cup, yang ini sembuh, yang ini enggak sembuh, itu enggak loh saudara. Jangan salah, ada satu orang yang saya sangat belajar dari kehidupan orang ini, namanya Smith Wigglesworth. Dia itu ngomong gini, saya enggak pernah baca Alkitab lebih dari 30 menit, tetapi saya tidak pernah menghabiskan 30 menit tanpa membaca Alkitab. Ini orang gila saudara. Timbunan power, timbunan hikmat itu saudara, ketika dia terus berendam di dalam firman itu, membuat apa yang dia katakan terjadi. Dia berdoa untuk orang sakit, dia berdoa untuk orang mati sembuh, orang sakit sembuh. Itu bukan cap cip cup, itu bukan kayak simsalabim, no. When you live, ketika engkau hidup di dalam firman, firman itu power saudara. Ada power dalam hidupmu. Itu real. Ada salah satu hamba Tuhan saudaraku, dia terus hidup berendam di dalam hadirat Tuhan. Namanya adalah Catherine Kuhlman. Sampai satu kali ketika dia sudah berendam begitu rupanya, dia jalan saudara. Orang di sekeliling itu sampai gak kuat dengan timbunan hadirat Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Itu dia jalan, orang itu rebah. Masalahnya sekarang tuh gak banyak orang yang mau itu loh saudaraku. Saudara mau kerja keras, saudara mau repot ini itu, tapi gak mau baca firman, gak mau duduk diam mendengar firman Tuhan saudaraku. Itu sebabnya di dalam firman ini saudara, saya akan tutup dengan ini. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Jika engkau tinggal di dalamku, aku tinggal di dalammu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan engkau akan menerimanya. Tinggallah di dalam firman. Firman tinggal di dalam engkau. Saudara akan menemukan begitu ajaib. What you say. Itu sebenarnya di gereja kita kenal yang namanya perkataan profetik Bapak Ibu. Saya sekalian menjawab ya, perkataan profetik tidak pernah mendahului Tuhan. Justru perkataan profetik itu kita bersepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun secara manusia enggak masuk akal, secara manusia enggak bisa. Kita sepakat, kita memperkatakannya, jangan heran kalau terjadi. Karena because it's actually perkataan Tuhan sendiri. Boleh Bapak Ibu? Berapa banyak dari saudara yang mau?
hidup dekat dengan firman. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus Tuhan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Ora la 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 bakashikere re 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 la 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 makaya la 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 Asha Era la la bakashira la kana Era basa Ramata Era la mama kara la mata Rama mata kara la sesuai yang kau pikirkan. Jangan melakukan apa yang kau mau lakukan. Tapi tahu kerinduan hatinya. Tahu yang dia mau dalam hidupmu. Yang berjalan atasmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Oh yes God. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajarkan kami Tuhan, benar-benar di dalam kehidupan kami menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu. If Christianity, kalau kekristenan bukan sekedar agama, if Christianity, kekristenan adalah perjalanan kami dengan Engkau. Let it be a walk, di mana saudara semakin kenal Dia setiap hari, semakin ngerti apa sih yang Dia mau dalam hidupmu, semakin dekat dengan Dia. Semakin bisa merasakan apa sih yang bikin Yesusmu happy? Apa sih yang Dia mau? Apa sih kemana sih Dia mau bawa engkau? Ketika engkau berjalan ya saudara tidak bisa ada dua pemimpin. Either you lead your way or He lead your way. Apakah kau menyerahkan nahkoda pimpinan itu kepada Dia? Izinkan Dia membawa engkau satu demi satu. Dia melangkah membawa engkau maybe tidak seperti yang kau inginkan, tidak seperti yang kau pikirkan. Tapi bukankah jalannya selalu yang terbaik? Izinkan Dia tuntun tanganmu. Boleh berlinangan air mata, boleh dipenuhi tangisan. Tapi yang saya tahu Dia membawa engkau ke rumput yang, ke lembah yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Sebab rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan damai, sejahtera, kebaikan, bukan rancangan kecelakaan.